Tapi kalau kita mendelegasikan sebagian besar pekerjaan fisik kita kepada mereka, kepada tim kerja kita punya waktu luang untuk berpikir, berkreatif lebih daripada waktu kita bekerja sendirian. Halo, jumpa lagi dengan Devi di awal tahun 2021 ini. Tetap semangat dan kita kejar apa yang tertinggal di tahun 2020 kemarin. Pada kesempatan ini saya membaca buku yang memang tebal banget. Cuman ada satu subtitle yang menarik buat saya, yaitu mengenai membangun tim kerja. Kita tahu ya bahwa untuk mencapai target yang kita inginkan, kita tidak bisa jalan sendiri. Ada pepatah mengatakan, kalau kita jalan sendiri, kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau kita menginginkan hasil yang besar, kita perlu berjalan bersama-sama. Jadi demikian juga dengan apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan pada tahun 2021 ini. Kita perlu tim kerja. Tim kerja terdiri dari dua kelompok. Pertama, orang yang membantu kita untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan target kita. Kedua, orang yang bisa menjadi penasehat pribadi kita, atau kalau secara profesional dikatakan sebagai konsultan. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan, saya nggak biasa kerja sama dengan orang. Saya biasa menyelesaikan semuanya sendiri. Wah, itu luar biasa. Tapi seberapa banyak yang bisa kita kerjakan kalau kita mengerjakannya sendiri? Kadang kita itu karena kebiasaan bekerja sendiri, kita tidak punya kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Jadi untuk membuat job desk buat si A, si B, si C, semua kudu dikerjai sendiri. Tapi itu tadi, kita ingat bahwa kalau kita berjalan sendiri, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dan pasti lebih lama kalau kita berjalan sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biasanya bekerja sendiri dan sekarang kita memutuskan, oke, saya mau bekerja dengan tim. Nomor 1, buat list atau daftar kegiatan yang kita lakukan dalam seminggu. Jam ini biasanya kita ngapain, jam ini, kemudian kita harus melakukan apa yang harus diselesaikan pada jam ini, semuanya kita buat list. Sehingga kita mengetahui yang mana yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Nomor 2, pilih di antara banyak kegiatan tersebut yang tidak dapat didelegasikan orang lain karena membutuhkan cara pikir kita dan membutuhkan keputusan yang tepat dari kita. Tapi jangan sampai ini perlu saya, jadi akhirnya tidak ada yang bisa didelegasikan. Jangan sampai ya. Paling ya 1/4 atau 1/3 dari semua daftar kegiatan tersebut itu bisa kita handle sendiri. Dengan kata lain, sekitar 2/3 sampai 3/4 itu kita akan delegasikan kepada tim kerja kita. Nomor 3, pilih tim kerja kita yang kita merasa bisa membantu kita menyelesaikan 2/3 atau 3/4 sisa pekerjaan kita tersebut. Dan ketika kita punya tim kerja pertama kalinya, nggak telaten ya, biasanya cepat selesai. Kenapa? Karena kita semua yang mengerjakan. Tapi karena ini orang lain yang mengerjakan, kita harus belajar untuk sabar.
telaten, kita memberi pelatihan kepada mereka, kita membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, kemudian kita menyuruh mereka untuk mencoba lagi. Itu butuh waktu yang memang tidak bisa cepat. Tapi percayalah, ketika kita menjalankan 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kita akan bisa mulai menikmati waktu-waktu kita itu dengan lebih baik. Kalau selama ini kita bekerja sendiri, semuanya dikerjakan sendiri, waktu kita habis. Dan akhirnya kita tidak bisa mikir apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap pekerjaan kita tersebut. Karena sudah terlalu capek fisik, terlalu capek mental. Tapi kalau kita mendelegasikan sebagian besar pekerjaan fisik kita kepada mereka, kepada tim kerja kita punya waktu luang untuk berpikir, berkreatif lebih daripada waktu kita bekerja sendirian. Misalnya kita buka usaha bakery, biasanya kita semua yang melakukan, beli bahan, mengolah bahan, mencampur bahan, mengoven, kemudian mengepak, mengirim, semua kita. Memang semuanya berjalan dengan baik dan sangat baik. Tapi ketika order bertambah banyak, kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita membatasi jumlah order yang kita terima. Ketika kita bisa mempunyai tim kerja, kita bisa mendelegasikan bagian pembelian bahan sendiri, bagian pengolah bahan sendiri, bagian penghias bakery itu sendiri, bagian pengiriman sendiri. Ketika semuanya berjalan dengan lebih baik, nomor 1, order bisa terima dengan jumlah yang banyak karena terselesaikan dengan baik. Nomor 2, sebagai pemilik bisnisnya, kita mempunyai waktu yang cukup untuk belajar lagi mengenai cake-cake yang lagi in saat ini, yang lagi disukai oleh customer saat ini, mencoba resep baru, dan kemudian menciptakan kreasi-kreasi baru. Dan ketika kreasi baru tersebut kita pasarkan dan mendapatkan respon yang luar biasa dari customer kita, kita bisa minta tolong lagi kepada tim kerja kita untuk membantu ketika order-order cake yang baru tersebut mulai berdatangan lagi. Dan kita punya waktu luang lagi untuk berpikir kreatif lagi, untuk menciptakan hal-hal yang baru lagi. Dan itu berputar terus. Kedua, kita perlu punya penasehat pribadi atau konsultan. Kenapa? Kita bekerja, kita punya target, kita punya goal, kita punya tujuan yang mau dituju. Kadang ketika kita tidak punya penasehat atau konsultan pribadi kita miring 1 derajat aja dari target yang seharusnya kita lakukan, itu kita tidak sadar. Tapi ketika kemiringan 1 derajat tersebut terus kita lakukan, akhirnya membuat kita nggak sampai ke tujuan. Kemiringan tersebut akhirnya membuat kita melenceng jauh dari tujuan awal kita. Siapakah yang bisa menjadi penasehat pribadi kita atau konsultan pribadi kita? Banyak. Bisa orang tua kita, bisa pasangan hidup kita, suami atau istri kita, bisa sahabat-sahabat baik kita. Yang pasti seseorang yang kita percaya bahwa mereka tidak akan memberikan nasihat yang menjatuhkan kita. Gak gampang juga kita mau mendengarkan seseorang, apalagi kemudian melakukan apa yang mereka sarankan.
Kalau biasanya kita sehari-hari itu bekerja sendiri, tapi yang pasti ketika kita memiliki konsultan pribadi atau penasehat, kita harus jujur. Semua yang kita lakukan, semua yang kita harapkan, semua yang kita targetkan, dia harus tahu. Jadi sebagai ilustrasinya seperti ini. Ketika kita kepingin masang lukisan gede di tembok rumah kita, di tempat yang tinggi. Kalau kita punya tim kerja, kita nyuruh 2 orang untuk pegang lukisan tersebut di bawah. Kita nyuruh 1 orang atau 2 orang untuk pegang tangganya biar kalau kita naik nanti kita nggak jatuh. Kemudian kita naik tangganya, kemudian yang lukisannya diserahkan ke kita sambil dibantu sama mereka karena berat untuk dipasang. Kita dari atas melihat, oh ya sudah benar, bagus. Ternyata ketika kita turun, kita lihat dari bawah, loh kok miring ya? Kita naik lagi, kita benerin lagi. Nah seperti itulah. Itu kalau kita tidak pakai penasehat. Kita nggak kelihatan apakah lukisan tersebut itu miring atau tidak, karena kelihatannya tepat bagi kita. Penasehat ini fungsinya adalah ketika Anda memasang lukisan tersebut di tembok yang tinggi, dia memantau, melihat dari bawah. Oh, kurang ke kiri dikit, oh kurang ke kanan dikit. Ya, bagus ini sudah. Nah, itu fungsi dari penasehat atau konsultan pribadi kita. Yang sering kali terjadi lagi adalah seperti ini. Kita menentukan seseorang sebagai penasehat kita, tapi kita setiap dikasih saran itu selalu menganggap orang itu sebagai musuh kita, pengkritik kerjaan kita dalam arti negatif. Jadi kita merasa nggak suka ketika dia mengatakan. Nah ini lucu, kita yang milih tapi kita sendiri tidak mau melakukan. Jadi misalnya kita mengangkat orang tua kita sebagai penasehat kita karena kita tahu bahwa orang tua kita tersebut orang bisnis juga, sama seperti kita yang baru merintis ini. Pasti mereka juga tahu mengenai langkah apa yang harus kita ambil. Kedua, mereka pasti tidak akan menjerumuskan kita ke dalam jurang. Kita tahu semua pemikiran itu. Karena itu kita memilih orang tua kita sebagai penasehat kita. Tapi sangat menyakitkan ketika orang tua kita mulai ngasih saran kepada kita. Gak lebih baik kamu seperti ini. Kalau papa rasa kamu itu mestinya kayak gini. Setiap perkataan orang tua kita selalu mencela. Papa ini gak ngerti. Sekarang gak musim seperti itu. Mana bisa? Gak bisa lah. Gak. Aku mau menjalankan seperti ini. Kalau penasehat kita tersebut memberikan hal yang masuk akal, tidak ada salahnya Anda mencoba. Ingat, sendirian kita tidak bisa berbuat banyak, tapi dengan banyak orang kita bisa mencapai banyak hal. Selamat mencoba, selamat berjuang mencapai target yang Anda inginkan di tahun 2021 ini. Selamat membangun tim sukses Anda. Salam stay at home.